30 tahun lamanya mengembang ke ilmu tauhid. Apa sebab memang ko 30 tahun? De induk mudahnya lah memindah ke orang pada saat itu menyembah berhala, menyembah api, patung, diubah kepada menyembah Tuhan yang laisa kamislihi sayun fil ardi wala fis sama. Tuhan yang tidak berupa dan tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasuk. Diubah untuk pindah menyembah Tuhan yang tidak bisa dilihat. Tentu tidak mudah semudah itulah. Itu makanya Nabi menanam ilmu tauhid 30 tahun namanya. Ulun lain ilmu fikih kalau disuruh sembahyang lagi nih. Yang penting pada saat itu tahu di Tuhan terlebih dahulu. Nah, ini balik di akhir zaman kita mengemukakan ilmu-ilmu nan zahir seperti ilmu fikih sehingga lupalah awak terhadap sang pencipta awak. Kebalikan dulu Nabi mengembang yang pertama ilmu tauhid, ini orang banyak mengembang ilmu fikih. Dan pada nan sebenarnya ilmu nan tertinggi itulah ilmu tauhid, ilmu tahu di Tuhan. Nah, bapa cara awak mau tahu di Tuhan? Tentu dengan asal awak tahu diri. Karena awal mengenal Allah Ta'ala itu mengenal akan diri. Apa sebabnya kita mengenal Tuhan harus tahu di diri terlebih dahulu? Karena salah satu contohnya orang mabuk apabila ia mabuk sedangkan di diri ia tidak tahu, apalagi nak tahu di Tuhan. Itu contoh dalil akli akal secara syariat. Sedangkan di diri tidak tahu, apalagi nak tahu di Tuhan. Itu makanya kita nak mengenal Tuhan, nak tahu di Tuhan, maka ketahuilah diri awak. Itu makanya kita buka masalah kaji diri. Diri terdiri, diri terperi, diri sebenar diri, dan diri berdiri sendiri. Itu makanya orang-orang yang sebenar beriman tadi apabila disebut Allah gemetar hati. Karena inilah sampai derajat untuk mengingat dan sebenarnya zat yang mencipta alam semesta. Itulah yang dikatakan zikir rahasia. Mengetahui zat yang hakiki dan sebenarnya. Itu makanya orang yang sebenar beriman apabila disebut Allah gemetar hati. Dan setelah itu tadi iradat, setelah itu kudrat, setelah itu iradat dan menentugeh mantu pula. Dolai yang bisa menentugeh di dalam alam semesta goda, melainkan Allah. Termasuk kematian awak tadi, termasuk rasa takut awak tadi ke mana kita tuju sebenarnya. Apabila kita tuju rasa takut selain daripada Allah Ta'ala, berarti kita lah meletak suatu kekuasaan selain daripada Allah Ta'ala. Karena tompek takut itu hanya sebuah, yakni kepada Allah Ta'ala. Apabila kita takut terhadap makhluk, berarti kita menserikatkan Allah. Lah lain dan berkuasa selain daripada Allah Ta'ala. Tujuan dari mengaji ilmu tauhid ilmu sifat Tuhan supaya membedakan sifat awak dan sifat makhluk. Apabila ada mengaku lain makhluk yang bisa memati awak, berarti kita telah meletak suatu kekuasaan selain daripada Allah. Sedangkan yang berkuasa, yang menentukan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mantujuan dengan beramal. Beramal kok semayangnya mantujuan apabila awak menyembah selain daripada Allah Taala. Syirik khafi. Di dalam Quran, Al-Quran Allah mengatakan, la in asrakta, kata Allah, jikalau kalian mempersekutukan aku dengan yang lain, menserikatkan Allah dengan yang lain, la yahbatanna amaluka, maka niscaya akan gugur segala amalmu, kata Allah. Jadi tujuan dan sebenar tahu di zat sang pencipta. Karena induk kelai gunanya amal awak
sembahyang, sedekah, puasa, apabila kita masih menserikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ikut dalil Al-Quran mengatakan, apabila kalian masih menserikatkan Allah, mempersekutukan Allah dengan yang lain, maka akan gugur segala amal. Gelai gunung amal, hapus segala amal. Itu makanya yang tertinggi ilmu tauhid. Ilmu supaya kita induk menserikat ke Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kita harus sampai untuk derajat mengingat Allah, mengingat Tuhan yang mencipta alam semesta. Itu tentang masalah menentu dan kemudian ayat ilmu qadrat iradat wahdaniyah yang esa. Allah Ta'ala esa, tunggal. Itu makanya Allah mengatakan di dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakan olehmu ya Muhammad, dianya Allah Ta'ala itu esa. Bapa nan esa tunggal, meliputi sekalian alam, memenuhi sekalian runggu. Zat Allah Ta'ala diliputi alam semesta. Dolainan induk diliputi oleh zat Allah Ta'ala. Jadi tergantung daripada awak mau itikat ba'raso Allah Ta'ala ada. Yang pertama, meyakini keberadaan Allah, meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu ada. Itu maka sifat Allah Ta'ala yang pertama, wujud, ada. Meyakini zat Allah Ta'ala ada. Bapa sebabnya harus meyakini? Kerana zatnya ghaib. Ghaib artinya bisa dilihat. Tetapi awak harus meyakini. Apabila awak hendak yakin bahwasanya Allah Ta'ala ada, maka awak termasuk pula yang tadi menserikat dengan Allah Ta'ala, maka akan gugur segala amal. Itu makanya dalam meminta mantu pula, jangan Qul huwallahu ahad, katakan olehmu ya Muhammad, dianya Allah Ta'ala itu esa, Allahus somad, dan Allah tempat meminta. Perkara meminta mantu pula, bapa sebenar meminta. Meminta jangan awak komuko permintaan awak men sedolah. Sedangkan kita lupa kepada Allah Ta'ala. Kita meminta kepada Allah, tetapi awak hanya ingat kepada permintaan awak yang, sedangkan awak nak mengetahui terhadap kurang tempat yang kita minta tersebut. Sedangkan kita sesama manusia yang, apabila kita hendak kenal kepada orang, meminta awak kepada orang, hendak tolong. Kira-kira orang atau induk. Mantu jualah kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala maha kuasa pula tu. Allah pula kita mantu kan. Tentu nak sesuai tempat. Tentu makanya kita yang pertama yang terpenting mengenal Allah Ta'ala. Awal dini ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Tahu kita di Tuhan yang bernama Allah. Induk hanya sekedar tahu di nama, tahu di sifat, tahu di perbuatannya, induk, tetapi sampai untuk mengetahui diri dan rahasianya. Itu makanya kita wajib untuk ilmu, karena ilmu perlu bagi kita. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kalau induk tanpa ilmu maka kolomlah apa yang kita perlu. Asal amal dan ma'rifat itu adalah ilmu. Nak beramal dengan ilmu, nak mengenal dengan ilmu pula. Yang tertinggi di antara sifat Allah Ta'ala, ibu dari segala sifat, ikulah sifat ilmu. Di antara 20 sifat Allah Ta'ala. Nah, jadi itu tentang masalah orang yang beriman
dan apabila disebut Allah gemetar hatinya. Karena orang yang sebenar-benar beriman lah tahu dan terkandung di dalam kalimah Allah, lah kenal dengan Allah. Dan kedua, apabila dibaca ke ayat-ayat Allah kebakih orang yang sebenar beriman maka semakin kuat rasa keimanannya, rasa kepercayaan hatinya kepada Allah. Apa sebabnya mangko makin kuat rasa keimanannya? Karena Al-Quran bukanlah kata sembarangan. Itu adalah kata Allah Ta'ala, kalam mujazzi, yang diambil oleh malaikat Jibril dari terdengar dari kritik-kritik kalam di Lauh Mahfuz, lalu disampaikanlah kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an mantu pula itu adalah impunan daripada 100 ompek wahyu Allah, 100 suhuf ompek kitab. Dan 100 dihimpun kepada non ompek kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Dan yang ompek non 3 Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran dihimpun ke pula kepada Al-Quran yang satu. Dan Al-Quran dihimpun pula pada Al-Fatihah. Al-Fatihah dihimpun ke pula kepada Qul huwallahu ahad. Itu makanya Nabi mengatakan barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sekali sama dengan membaca 10 juz Al-Quran. Siapa membaca surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad itu 2 kali, maka sama dengan membaca 20 juz. Dan barang siapa yang membaca 3 kali, maka sama dengan menghatamkan 1 Al-Quran. Dan yang Qul huwallahu ahad dihimpun pula kepada bismillah. Itu makanya bismillah menjadi ayat 1. Itu makanya orang yang sebenar beriman apabila dibaca ke ayat Allah Al-Quran bertambah keimanan. Karena itu adalah himpunan dari 100 ompek wahyu Allah yang diturunkan dari Ummul Kitab. Mana itu Ummul Kitab? Yakni ikulah Lauh Mahfuz tadi. Induk segala kitab yakni tertulis di Lauh Mahfuz tadi. Itu makanya bismillah menjadi ayat 1 karena itu adalah himpunan daripada 100 ompek wahyu Allah. Dan bantu juga dengan perkara bismillah di dalam kajian itu bismillah dipecah menjadi 3 bagian. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahi nasta'in, bismillahi Allahu akbar. Artinya arti bukan arti dari balik bahasa, tetapi arti dari maknanya dengan Allah, karena Allah, suretu Allah. Kok idui mantu pula dengan aku idui karena Allah. Karena aku idui karena Allah. Dengan aku idui dengan Allah, suretu sapu idui suretu Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kita perlu mengetahui tentang masalah Al-Quran dan makanya orang yang sebenar beriman apabila dibaca ke ayat-ayatnya Al-Quran maka semakin kuat rasa keimanan, rasa kepercayaan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran adalah himpunan daripada 100 ompek wahyu Allah dan banyak pula yang terkandung di dalamnya tentang peringatan, obat takwid, obat bayak, banyak yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah Ta'ala lah orang yang sebenar beriman bertawakal, berserah diri. Kebanyakannya kita bertawakal atau berserah diri kepada makhluk. Lain pula semua lain, kebanyakannya kita lain pula yang bertawakal kepada Allah, tetapi bertawakalnya di ujung usaha. Sedangkan kita olon kita jago tigwe nak membutuh kodrat Allah Ta'ala. Nak menggorak mata awak, tangan awak,
kaki awak itu membutuhkan limpahan daripada kodrat Allah. Tak bisa kita bergerak dengan sendiri. La muharrika illallah, muharrika bikulli syai'in. Tidak ada yang menggerakkan kecuali Allah. Allah lah yang menggerakkan atas segala sesuatu. Mantu jua dengan mendiamkan. Nak on yang meawak lebih sarah. La musakkina illallah, musakkina bikulli syai'in. Tak ada yang mendiamkan kecuali Allah. Allah lah yang mendiamkan atas segala sesuatu. Nak bergerak, Allah kuncinya. Yang meawak, tetap juga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pada hakikatnya. Jadi kita perlu mengetahui bahwasanya kita kebanyakannya bertawakal, ingin bertawakal kepada makhluk, lain bertawakal lain dan tahu di Tuhan, tetapi bertawakal pula di ujung. Hendaknya kita bertawakal kepada Allah Ta'ala selalu, dan dari awal sampai akhir tetap bertawakal kepada Allah Ta'ala. Itu makanya kita harus mengetahui ke tempat siapa kita berserah diri. Itu makanya dalil sifat hayat dikatakan di dalam Al-Quran, yaitu serahkan dirimu kepada orang yang hidup lagi tiada mati-mati. Menyerah diri ke awak ke tempat zat yang maha hidup, zat yang induk ke mati-mati. Jika kita menyerah diri kepada makhluk, itu menyerah ke tempat non ke mati. Tetapi apabila kita berserah diri kepada zat yang induk ke mati-mati, maka disitulah kunci daripada tawakal atau berserah diri dan sebenar. Itu makanya perlu kita ketahui bahwasanya orang yang sebenar beriman yang pertama apabila disebut Allah gemetar hatinya, dan kedua apabila dibaca ke Al-Quran ayat Allah bertambah kuat keimanannya, dan yang ketiga wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah Ta'ala lah orang yang sebenar beriman selalu bertawakal atau berserah diri. Nah, jadi mungkin cukup sekian, walaupun singkat tetapi hendaknya bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin cukup sekian dapat disampaikan. Itu saja dengan membaca doa selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.